Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur El Victor dimanapun Anda berada, Mas Barir yang setia menemani studio. Pada malam hari ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu malam ini kita akan membahas tentang tawaran yang menggiurkan dari tokoh Quraisy untuk Nabi. Jadi kemarin kita membahas bagaimana mereka merasa putus asa, ya. Mereka merasa putus asa karena intimidasi dan siksaan yang mereka lakukan kepada pemuda-pemuda Quraisy ternyata sama sekali tidak mempengaruhi iman mereka. Mereka ada yang keluar untuk menghindari itu, yaitu ke Habasyah. Dan ada yang masih tetap di Mekah, tetapi dengan kesabaran dan iman yang sangat menakjubkan. Sehingga tokoh Quraisy ini lagi-lagi harus memutar otaknya, mencari siasat baru. Bagaimana menghadapi dakwah dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya mereka kembali mengadakan pertemuan, Mas Barir. Pertemuan khusus tokoh-tokoh atau aristokrat orang-orang Quraisy atau bangsawan-bangsawan mereka. Nah, ketika berlangsung pertemuan itu, salah satu tokoh Quraisy yaitu Utbah bin Rabi'ah ini melihat Rasulullah sedang duduk sendirian di samping Ka'bah. Nah, Utbah ini kemudian mengatakan pada teman-temannya, wahai sekalian orang-orang Quraisy, bagaimana jika aku mendatangi Muhammad untuk menjelaskan kepadanya beberapa hal yang mungkin ia terima. Lalu bisakah kita menawarkan kepada Muhammad apa saja yang kira-kira dikehendaki agar Muhammad berhenti mengganggu kita. Ini kata daripada Utbah bin Rabi'ah. Nah, yang lain menjawab, baik, engkau boleh melakukan apa saja supaya Muhammad tidak mengganggu kita lagi. Maka Utbah kemudian bangkit menuju Rasulullah. Kemudian ia duduk di samping Rasulullah dan memulai berbicara dengan bicara yang lembut, Mas Farid. Sudah tidak ada lagi kasar-kasaran. Lalu Utbah mulai merayu Rasulullah dengan yang pertama harta, yang kedua kedudukan tinggi, kemudian menjanjikan untuk menjadikan beliau sebagai seorang raja. Nah, di Mekah kan dulu tidak ada raja, ya. Yang ada adalah saling berbagi urusan. Nah, ini yang dijanjikan oleh Utbah ini ingin menjadikan Nabi menjadi raja. Lalu Utbah ini mengatakan, wahai Muhammad, wahai keponakanku. Nah, Utbah memang usianya sudah jauh di atas Nabi. Wahai keponakanku, kami tahu engkau itu berasal dari keluarga yang mulia, dengan status sosial yang tinggi. Lalu engkau mendatangkan kepada kaummu perkara yang besar, yang menjadikan mereka saling bercerai-berai. Kau salahkan pikiran mereka, kau cela agama mereka, dan kau kafirkan leluhur mereka. Aku datang kepadamu untuk menawarkan beberapa hal. Barangkali sebagian dari hal-hal yang saya sampaikan ada yang engkau sukai. Maukah engkau mendengarkanku, wahai Muhammad, wahai keponakanku? Masya Allah, kata-katanya keponakanku. Lalu Nabi mengatakan, berbicaralah wahai Utbah, aku akan mendengarkanmu. Nah,
apa sebenarnya yang engkau inginkan dengan semua keributan ini? Jika harta yang engkau inginkan, kami akan mengumpulkan untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Ini kata Utbah. Lalu jika engkau menginginkan kehormatan, maka kami akan berikan kehormatan itu kepadamu, sehingga tidak ada keputusan yang akan kami ambil tanpa persetujuanmu. Yang kedua, jadi poin pertama tadi masalah harta. Kalau yang kau butuhkan harta, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Lalu yang kedua masalah kehormatan. Kalau kami akan memutuskan suatu perkara, maka kami pasti akan melibatkanmu. Ya, tanpa persetujuanmu, perkara itu dianggap batal. Lalu jika engkau menginginkan kekuasaan, maka kami akan jadikan engkau penguasa atas kami. Dan jika apa yang engkau alami hanyalah ilusi, maksudnya cerita tentang Quran dan lain-lain ya. Jika yang engkau alami adalah ilusi yang tidak bisa engkau hilangkan darimu, kami akan carikan tabib yang terbaik untuk mengobatimu. Dan kami akan menanggung seluruh biayanya. Nah, ini. Jadi Al-Quran yang disampaikan Nabi itu dianggap oleh Utbah adalah halusinasi, Mas Barir. Ya memang tidak paham ya. Memang tidak paham. Masya Allah. Sehingga kata-katanya adalah, kalau engkau memang tidak bisa lepas dari halusinasi itu, maka akan kami datangkan tabib terbaik untuk mengobatimu. Dan biayanya kami tanggung semuanya. Masya Allah. Jadi tawaran Utbah ini sudah paling top, Mas Barir. Sudah paling mentok. Tetapi sayangnya itu semuanya adalah urusan dunia. Nah, sedangkan yang dikehendaki Nabi itu bukan urusan dunia, urusan akhirat. Nah, ketika Utbah sudah selesai dengan tawarannya, Rasulullah kemudian mengatakan, sudah selesaikah apa yang engkau kehendaki, wahai Utbah? Atau apa yang engkau bicarakan, wahai Utbah? Iya, kata Utbah. Sekarang dengarkan aku, kata Nabi. Sekarang dengarkan aku. Hendaki wahai. Lalu Nabi membaca Al-Quran surat Fussilat ya. Surat Fussilat itu surat yang ke-41. Mulai dari ayat 1 ya. Sampai ayat 6 dulu. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Hamim ya, enggak ada artinya. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan satu persatu, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, sehingga mereka tidak mau mendengarkan. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana ma'amilun. Mereka berkata, hati kami tertutup terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Telinga kami tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding pemisah. Karena itu, berbuatlah, sesungguhnya kami pun akan berbuat. Qul innama ana basyarum
مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Katakanlah, biasanya dalam kurung ada Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah berada di jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukannya. Masya Allah. Dengan kalimat-kalimat Al-Quran ini, Utbah terpesona, terpukau mendengar kalimat-kalimat indah itu. Ya maklum Mas Barid ya, orang Arab ya, tahu artinya, tahu maknanya. Ayat-ayat itu terasa begitu merdu di telinganya dan masuk dalam jiwanya. Masya Allah. Jadi memang waktu itu kan orang-orang Arab ini kan gandrung nih syair Mas Barid. Nah ini syair yang di atas syair. Masya Allah. Hingga ia kemudian meletakkan kedua tangannya ke belakang. Untuk apa? Untuk menopang tubuhnya yang seakan-akan melayang itu. Seakan-akan mau jatuh. Sehingga tangannya ditaruh di belakang untuk menopang tubuhnya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan pada sampai ayat ke-37 Mas Baris. Jadi ini dibaca terus sampai ayat ke-37. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika hanya kepadanya kamu menyembah. Masya Allah. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini ketika sampai ayat 67 tadi, 37. Jadi ketika sampai ayat ke-37 ini, Utbah bin Rabi'ah kaget. Lalu tersadar. Tadi kan terpukau. Jadi mulai ayat 1 sampai ayat 36 terpukau. Baru dia sadar. Ya, dia berada di hadapan Nabi itu ketika sudah sampai ayat 37. Masya Allah. Lalu dia bangkit dan berjalan kembali menuju ke teman-temannya. Nah, di saat kembali itu Mas Barir, ada sesuatu yang berubah di raut mukanya. Melihat wajah Utbah ini, temannya mengatakan, Utbah datang dengan raut muka yang tidak sama seperti ketika ia pergi. Maka dengan penuh tanda tanya, mereka mengatakan, apa yang terjadi kepadamu wahai Utbah? Lalu Utbah menjawab, aku mendengar sesuatu yang tidak pernah aku dengarkan sebelumnya. Demi Allah atau demi Tuhan, itu bukanlah syair, bukan sihir, dan bukan pula mantra. Kalau syair saya kenal, sihir juga saya kenal, mantra juga kenal saya. Tetapi yang ini bukan. Masya Allah. Wahai orang-orang Quraisy, taatilah perkataanku. Biarkan Muhammad dan jangan ganggu dia. Apa yang ku dengar tadi, suatu saat nanti akan menjadi perkara yang besar, perkara yang dahsyat. Al-Quran ini maksudnya yang aku dengar tadi ya. Jika karena yang dibawa Muhammad itu, lalu Muhammad terbunuh oleh kabilah Arab lain, maka kalian pun akan terlepas dari gangguannya. Atau kata-kata begini,
dan itu yang kalian inginkan. Jadi jika karena yang dibawa Muhammad itu yaitu Al-Quran itu, kemudian Muhammad terbunuh, maka kalian akan terlepas dari gangguannya. Dan itu yang kalian inginkan. Tetapi jika suatu saat nanti ia berhasil menguasai seluruh bangsa Arab, maka kekuasaannya adalah kekuasaan kalian juga. Dan kemuliaannya yang diperoleh akan mendatangkan kemuliaan bagi kalian juga. Saat itulah kalian akan menjadi manusia-manusia yang paling bahagia. Masya Allah. Jadi ini pengakuan netral dari seorang tokoh Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Tetapi sangat disayangkan Mas Barir. Kelak Utbah bin Rabi'ah ini terpaksa ikut perang Badar, ya, berangkat ke Badar karena sebenarnya dia tidak mau berangkat. Tetapi kemudian oleh Abu Jahal ini terus disindir-sindir. Pakai, kalau bahasa sekarang mungkin pakai rok saja kalau tidak berani, kalau tidak ikut perang, ya. Dan seterusnya. Akhirnya terpaksa ikut perang. Lalu disindir-sindir lagi ketika perang. Jarine jagoan. Nah, kira-kira begitu. Jarine jagoan. Mana jagoannya? Akhirnya kemudian Utbah ini maju yang pertama kali. Bersama dengan saudaranya yaitu Syaibah. Bersama dengan anaknya. Masya Allah. Jadi akhirnya apa? Justru Utbah yang netral ini menjadi korban pertama bersama dengan anak dan saudaranya, yaitu Al-Walid bin Utbah dan saudaranya namanya Syaibah bin Rabi'ah. Masya Allah. Sangat disayangkan. Dan ini mempunyai budak yang nantinya menolong Nabi ketika dari Taif itu ya Mas Barir. Bahkan Utbah ini digandoli Mas Barir waktu mau perang Badar itu, digandoli. Tuan, jangan wahai Tuan, sambil nangis itu budaknya. Dia adalah seorang nabi, kalau Tuan melawannya pasti Tuan akan terbunuh. Dan benar terbunuh di medan perang. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan tawaran Utbah bin Rabi'ah. Jadi tawaran Utbah bin Rabi'ah ini menjadi harapan baru bagi kelangsungan dakwah Islam. Berarti ada ini namanya, kalau sebelumnya kan intimidasi, siksa dan seterusnya. Kalau ini sudah pendekatan Mas Barir. Diplomasi lah kalau sekarang ya. Neko-neko lah. Ya. Harapan itu semakin menguat ketika Rasulullah melihat orang-orang Quraisy mulai melakukan pendekatan secara intensif kepada beliau. Dan mereka juga sudah mulai menghentikan penyiksaan dan intimidasi. Dan tidak melakukan pengejaran kepada orang-orang yang pergi ke Habasyah. Masya Allah. Lalu Rasulullah pun terus melakukan pendekatan kepada orang-orang kafir itu. Nah, suasana Mekah secara umum mulai kondusif. Sudah tidak ada penyiksaan lagi. Mulai kondusif. Mulai tenang. Orang-orang Muslim juga mulai tenang. Nah, kabar ini juga sampai ke Habasyah. Orang-orang Muslim yang di sana juga merasa senang. Ya. Sebagai catatan saja Mas Barir, di kondisi seperti itu lahir seorang tokoh, cucu Nabi dari putra angkatnya. Jadi kondisi Mekah waktu tenang itu lahir seorang tokoh dari cucu Nabi dari anak angkatnya yaitu Zaid bin Harisah. Dan bayi ini nanti akan diberi nama Usama. Karena putranya Zaid maka disebut dengan Usama bin Zaid. Jadi Usama ini nanti memegang peranan juga ya Mas Barir. Ketika umur 17 tahun nanti dia sudah memimpin 40.000 pasukan untuk menyerbu Romawi. Masya Allah. Kapan-kapan kita bahas tersendiri. Nah, dulur-dulur El Victor, para tokoh-tokoh Mekah menganggap bahwa Utbah telah gagal merayu Muhammad. Bahkan justru dia yang terpengaruh oleh Muhammad.
Lalu mereka mengatakan, wahai Utbah, Muhammad telah menyihirmu dengan lidahnya. Lalu Utbah menjawab, itulah pendapatku. Ya, tadi yang sudah disampaikan. Kalau Muhammad terbunuh, maka jangan terbunuh oleh suku kita, suku Quraisy. Biarkan suku yang lain. Kalau Muhammad berhasil dan menjadi penguasa, maka keberhasilan itu juga milik kita, milik Quraisy. Masya Allah. Itu yang disampaikan oleh Utbah. Maka dia mengatakan, itulah pendapatku. Terserah apa yang kalian katakan kepadaku, terserah saja. Silakan katakan apa saja. Tetapi itulah pendapatku. Masya Allah. Jadi orang-orang Quraisy ini walaupun mencela Utbah, tetapi diam-diam merenungkan apa yang dikatakan oleh Utbah. Yaitu masalah kalau misalnya Muhammad itu terbunuh karena membawa Al-Quran tadi, ya itu yang kalian inginkan. Tetapi kalau Muhammad nanti berkuasa, nah kekuasaan juga milik kita karena dari suku Quraisy. Mereka kemudian pergi kepada seseorang atau tokoh yang namanya Husain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuzami. Ini berarti laki-laki terpandang di tengah-tengah kaumnya. Husain. Nah, Husain ini mempunyai anak yang bernama Imran dan sudah masuk Islam, Mas Farid. Sudah masuk Islam dan dia sangat taat kepada agamanya. Lalu tokoh-tokoh Quraisy ini mengadukan penghinaan yang dilakukan oleh Muhammad kepada Husain. Nah, mendapat pengaduan itu, Husain berjanji akan berbicara langsung kepada Muhammad, Rasulullah. Maka ia pun pergi menemui Rasulullah. Nah, ketika sampai, Rasulullah menerima kedatangannya dengan sangat ramah. Lalu beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk memberikan tempat duduk yang baik kepada Husain. Lalu Husain ini bertanya, benarkah yang ku dengar bahwa engkau menghina Tuhan-Tuhan kami? Kata Husain. Nabi balik bertanya, Mas Barir, wahai Husain, ada berapa Tuhan yang engkau sembah saat ini? Husain menjawab, ada 7. Yang 6 di bumi dan yang 1 di langit. Nabi lalu bertanya, Tuhan mana yang engkau sembah dan yang engkau mintai pertolongan? Kata Husain, yang di langit. Nabi kembali bertanya, jika engkau tertimpa bahaya, Tuhan mana yang engkau seru? Laki-laki Husain menjawab, Tuhan yang ada di langit. Jika ada barangmu yang hilang, Tuhan mana yang engkau pinta untuk mengembalikannya? Husain lagi menjawab, yang ada di langit. Lalu Nabi mengatakan, wahai Husain, hanya Tuhan yang di langit itulah yang mengabulkan permohonanmu. Lalu mengapa engkau menyekutukannya dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Wahai Husain, peluklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Jika engkau memeluk Islam, akan aku ajarkan 2 kalimat yang mendatangkan manfaat bagimu. Itu kata-kata Nabi. Lalu bagaimana tanggapan Husain? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.